Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Prilia Nuraini. Dalam video pembelajaran program kesetaraan paket C yang akan memaparkan materi ekonomi kelas 11 bab 6 terkait konsep APBN. Oke, baik, yang pertama hari ini kita akan belajar mengenai pengertian dari APBN. Kemudian ada fungsi dari APBN. Yang ketiga ada tujuan APBN. Selanjutnya ada sumber penerimaan negara. Dan yang terakhir jenis pengeluaran negara. Nah, di bagian pertama ini saya akan membahas pengertian dari APBN. APBN ini merupakan singkatan dari anggaran pendapatan dan juga belanja negara. APBN ini berkaitan dengan pendapatan atau penerimaan negara dan juga belanja atau pengeluaran negara. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Jadi, secara umum, APBN adalah rencana keuangan pemerintahan negara yang disetujui berisi tentang daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode, 1 tahun. Selanjutnya, fungsi APBN ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, alokasi untuk memberi proporsi anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Kedua, fungsi distribusi untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah diterapkan. Ketiga, fungsi stabilitas untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat guna mencegah inflasi. Keempat, fungsi otoritas untuk anggaran negara adalah pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Kelima, fungsi perencanaan untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang direncanakan setiap tahunnya. Keenam, fungsi regulasi untuk mendorong kebutuhan ekonomi negara dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Oke, selanjutnya adalah tujuan APBN. Yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Ketiga, meningkatkan koordinasi antara bagian dan lingkungan pemerintahan. Keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Kelima, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Oke, sekarang kita lanjut ke sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pendapatan dalam negeri dan yang kedua adalah hibah. Yang pertama di sini adalah pendapatan dalam negeri, yaitu pendapatan yang asalnya atau sumbernya itu berasal dari dalam negeri. Dan ada dua jenis, yaitu penerimaan pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua itu hibah, yaitu penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri maupun sumbangan swasta dari luar negeri yang berupa uang, barang, jasa, atau surat berharga. Lanjut ke jenis-jenis pengeluaran negara. Jadi di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintahan pusat ini ada dua bagian, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Belanja pemerintah daerah ini juga ada dua bagian, yaitu dana pertimbangan dan dana otonomi dan penyeimbang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai konsep APBN. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.